hamba. Tetapi bukan takut semata, harus disertai dengan harap. Sehingga ada umpama, takut dengan harap, umpama dua sayap burung. Burung tidak akan terbang dengan satu sayap, harap saja. Dan tidak juga dengan satu sayap takut saja. Tapi ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, kata Allah dalam Al-Quran. Berdoalah kepada Tuhanmu dengan penuh rasa tunduk, rasa harap dan rasa takut. Khaufan wa tama'a istilahnya. Ada lagi khaufan wa tama'a, takut dan harap. Dan sehingga ulama banyak menulis sampai ada satu kitab namanya Al-Khauf wal Roja. Itu etika kepada Allah. Seperti bahwa takut itu bukan timbul dari berburuk sangka kepada Allah, bukan, justru berburuk sangka kepada kita yang kurang sempurna melakukannya. Jadi kita takut Allah tak terima karena kurang kita melakukannya, karena kita banyak dosa. Takut itu sifat mukmin dan pasti ada. Dengan dia rasa takut tu dia akan jadi perkara yang membuat apa yang kita lakukan. Orang berbuat dosa mesti takut kepada Allah. Orang berbuat taat mesti harap. Bukan berbuat dosa dia harap, bukan berbuat baik dia takut. Iman apabila berbuat maksiat, maka yang timbul dari iman takut. Itu iman. Suaranya iman. Kalau dia berbuat maksiat, maka yang keluar dari iman takut. Kalau dia berbuat maksiat tidak takut, nggak ada iman. Seolah-olah Allah kecil di mata dia. Jika besar mesti takut. Bahkan orang semakin dekat kepada Allah, semakin susah menghilangkan rasa takut. Ada dua kategori takut tadi. Mungkin takut yang macam saya cakap, takut dan ada harap, dan takut dan rasa tidak yakin. Benar. Saya tahu apa sebabnya kuat pelik. Karena banyak orang cerita tentang berharaplah kepada Allah pasti terima itu. Akibat dari keterangan ini maka dia kira takut itu tak ada. Takut itu justru suara iman. Saya faham tentang takutnya kita mesti takut dengan Allah, takut dengan Nabi punya azab, takut dengan pembalasan dia di akhir akhirat dan di dunia juga. Tapi sebenarnya saya cuma sebab dalam hati saya rasa kita kena rasa bersangka baik dengan Allah, bahawa kita yakin dan kita buat sesuatu itu adalah satu perkara yang baik dan kita yakin Allah akan terima. Betul. Tapi tidak berarti bahwa tidak punya rasa takut tidak diterima apa yang diamalkan. Maka tadi 6 itu ada sekali. Nggak akan menghilangkan yang satu dengan yang lain, tak ada. Itu tumbuh, 6-6-nya tumbuh begitu saja. Boleh takut. Ya. Karena kalau tidak, dia ada sombong nanti. Pastilah saya diterima, tak ada. Ini. Dalam rasa takut tidak dengan berkaitan dengan dan harap. Jadi sepanjang dia rasa ada ayat ni rasa takut saja. 6 malah 6 rasa hadir, rasa Allah, keagungan Allah, rasa takut, rasa harap, rasa malu. Dengan memahami sekali perbuatan kita itu 6 itu ada sekali. Itu sebetulnya ini diungkapkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Tapi dia mendapatkan dari Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi. Imam Junaidi Al-Baghdadi dia mendapatkan dari Syarih As-Saqati, dari Ma'al Al-Qursi, kemudian dari Daud At-Ta'i dan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Etika rohani, pengalaman rohani yang diungkapkan oleh mereka. Ini suara iman. Kita mungkin tidak pernah merasa suara ini, tapi pengalaman mereka dibagi kepada kita. Kita berharap suara imannya sama dengan suara mereka.
ketika kita melakukan ibadah, 6 etika ini ada. Karena ada orang sudah sampai waktu sholat, tidak haji misalnya, sholat masih belum hadir lagi, tetap hadir. Kan tadi yang pertama hadir, rasa merasakan keagungan Allah. Ini orang sudah sampai usolli tapi belum hadir lagi. Sudah sampai di masjid, Allah Akbar. Karena fisiknya sudah lebih biasa pergi ke masjid daripada rohaninya dekat kepada Allah. Jadi apabila sholat dengar azan terus pergi ke masjid, mungkin hatinya masih di mana-mana lagi. Maka Nabi sampai katakan kalau ketika sudah disiapkan makan malam, maka makan dulu dahulukan makan daripada sholat. Sampai seperti itu adalah untuk memberikan alternatif seseorang harus hadir. Tapi kalau dia memang hadir, ya makan tinggalkanlah sholat dulu. Jadi yang penting pertama kali adalah hadir. Seperti kita masuk ke istana tadi, kita ada di situ karena ada orang yang tak ada di situ. Maknanya membolehkan kita buat pilihan. Lihat pada hati kita, macam Ustaz tadi, kita waktu salat sampai, bila tengah salat kita hadir, hati kita tu untuk bersolat, kita boleh tolak makanan. Kemudian di satu peringkat lagi, maknanya kalau tengah salat kita teringat makanan tu, maknanya kita makan. Iya. Karena Rasulullah cakap begitu, kalau sudah disediakan makanan, tapi sudah disediakan. Misalnya ada orang tanya, kita sholat dulu kah, makan dulu? Makannya mana? Masih lagi di dapur, sholat lah dulu. Tapi kalau sudah di depan, bahaya kan nanti sholat ingat makan kan? Nah, maka makan lagi. Tetapi ini untuk kondisi yang umum. Orang-orang tertentu mungkin dia pergi sholat karena memang dia tak tertarik. Artinya perkara hadir dalam melakukan ibadah itu perkara yang pertama, yang paling penting. Hadir. Niat itu hadir. Sehingga ulama menetapkan, kenapa ulama ada menetapkan usolli dengan sekali hati? Oh, usolli kepada Allah. Sebetulnya untuk mendapatkan hadir. Mungkin kita boleh katakan bahawa bila hadirnya nafsu untuk makan tu, dia belum sampai ke tahap untuk yang tidak juga. Kalau orang meskipun wali, kalau memang sudah lapar ya kena makan. Artinya tak ada keadaan. Ada flexibility di situ. Ya, fleksibel, betul, fleksibel. Jadi sebenarnya Rasulullah memberi pilihan. Karena kalau tak nanti dikira kena begini, kena tak. Utamanya adalah dia boleh hadir. Itu utama. Niat itu hudur. Allah.